Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih saya ucapkan karena telah meluangkan waktunya untuk saya dan rekan saya Pak Ahmad Riyadi untuk menebarkan pemahaman atau diseminasi budaya positif yang telah kami terima dari PGP atau CGP. Untuk pertama kita awali bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan saran dan dukungan kepada kami. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Eni Sulistiani dan Bapak Ahmad Riyadi. Yang saya hormati rekan-rekan semua Dewan Guru SD 02 Penajam yang selalu mendukung, selalu bersedia untuk memotivasi tugas-tugas CGP di SD 024 Penajam. Mudah-mudahan semua tugas yang diberikan oleh PP, pendamping, guru penggerak bisa dilaksanakan oleh CGP SD 024 Penajam dengan baik, sehingga ilmu-ilmu yang diberikan itu bermanfaat untuk pengembangan sekolah, yaitu di SD 024 Penajam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, lakukan yang terbaik untuk sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasi dan baiklah Bapak dan Ibu, saya akan memulai diseminasi budaya positif pada hari ini. Saya akan bergantian dengan rekan saya Pak Ahmad Riyadi. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan baik. Sebelumnya saya mohon maaf jika nanti ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, karena ini kami adalah memberikan atau melaksanakan amanah yang harus disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Bukan berarti kami yang lebih pintar, tapi kami ilmu juga mendapatkannya, dan saya juga ingin Bapak dan Ibu juga menerima sama halnya seperti kami. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai forum diseminasi ini, yuk kita buat kesepakatan dulu. Di sini sudah saya buat menghargai siapapun dalam forum diseminasi ini. Menghargai siapapun ini banyak. Misalnya saya yang berdiri di sini, atau teman yang berbicara, atau kita tetap duduk santai di tempat sambil mendengarkan. Yang kedua, aktif. Jika ada sesuatu hal yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Mungkin saya akan menyampaikan, Bapak dan Ibu hanya mendengarkan, tapi tidak hanya mendengarkan, menyimak, dan bisa sama-sama kita melaksanakan budaya positif yang ada di kelas kita masing-masing dan di sekolah kita pada umumnya. Baik, Bapak Ibu sepakat? Sepakat ya? Oke. Yuk, sambil berhadapan dengan teman yang ada dulu.
dibagi dan saya akan membawakan 4, Pak Ahmad 4. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Apa itu sebenarnya dari visual ini? Nanti kita akan tahu. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kita ketahui di sini, kebutuhan dasar manusia segala sesuatu yang kita lakukan, mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada pernyataan kepada Ibu. Saya akan melanjutkan materi dari Bu Eri tadi tentang budaya positif. Di sini ada 3 materi yang saya akan sampaikan. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan 5 kebutuhan manusia. Sebelum kita lanjut ke materi, supaya rileks, kayaknya kebanyakan pengantuk ini kita lihat video dulu ya, untuk supaya lebih rileks dan menyambung ke materi.
Ini kayaknya banyak umur dulu ini. Tapi kalau memang kita menghadapi pasti kita akan merasakan ketiga-tiganya ya. Itulah contoh pembelajaran tipe guru. Dan kita harus berubah paradigma pembelajaran pendidikan di dunia pendidikan kita. Itu contoh pendidikan zaman dulu. Banyak sekali kita itu sebagai guru itu hanya menghukum, tidak tahu alasan kenapa siswa itu tidak tadi contoh kailah telat atau tidak mampu belajar, itu kita tidak tahu alasannya kenapa. Itulah contoh paradigma pembelajaran kita sekarang sebagai pendidik. Seharusnya kita kembali lagi ke apa itu pendidikan sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu kita sebagai guru itu harus menjadi penuntun bagi murid atau siswa-siswa kita, bukan sebagai guru yang punya keinginan siswa itu harus seperti kita. Jadi kita itu harus menuntun siswa sesuai konteks zamannya, sesuai konteks alamnya dia. Makanya sekarang dimunculkan lagi pembelajaran profil belajar Pancasila, atau dia dituntun sesuai latar dan minatnya. Jadi kita kembalikan dulu pendidikan itu seperti keinginan Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri pendidikan bangsa kita, sebagai penuntun bahwa itu kita menanam benih-benih kebaikan kepada siswa kita. Siswa itu bukan sehelai kertas kosong, tapi siswa itu sehelai kertas yang sudah banyak tulisan yang di dalamnya itu banyak sekali tulisan yang sesuai konteks yang ada di lingkungannya. Jadi hal-hal yang menurut kita kurang baik kita pertipis, bahkan hilangkan. Kalau hal-hal yang baik kita pertebal. Dulu kita sering berbicara bahwa siswa atau anak-anak itu seperti kertas kosong. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu adalah kertas yang sudah ada isinya. Tinggal kita mengolahnya menjadi yang baik kita pertipis tulisannya, menjadi yang baik itu lebih tebal, seperti itu. Oke, untuk menyambung lagi untuk paradigma yang harus kita ubah di lingkungan sekolah kita. Dan berikutnya kita berbicara tentang disiplin positif. Nah, sebelum kita ke disiplin positif, kita ke seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kita harus mewujudkan budaya positif. Jangan permasalahan di rumah, misalnya ada permasalahan di rumah, kita bawa ke sekolah, akhirnya mengganggu proses di sekolah. Ada permasalahan pribadi, kita bawa ke sekolah, akhirnya suasana di sekolah tidak nyaman. Jadi kita sebelum ke sekolah, kita bahagiakan diri kita dulu, sebelum kita bahagiakan ke orang lain atau ke siswa kita. Jadi kita bawa kebahagiaan itu ke siswa-siswa kita. Jadi timbullah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, positif kontrol seorang guru. Tadi sudah sebagian materi dijelaskan oleh Bu Eni. Yang ini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Disiplin positif terbagi 3, yaitu cara menerapkan disiplin yang harus diterapkan di sekolah, yaitu disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi siswa itu kita ajarkan nilai-nilai kebajikan, bukan dari kita cuma mengajarkan aja sebagai penuntun, kan kita dibalikan lagi sebagai penuntun. Jadi kita harus mencontohkan kebajikan apa. Kalau kita ingin siswa kita berangkat pagi, ya gurunya berangkat pagi. Kalau kita ingin siswanya rajin bergotong royong bersih-bersih di lingkungan sekolah, ya kita contohkan dulu seperti itu. Kalau kita ingin siswa kita sholat berjamaah di sholat zuhur, gurunya juga
juga sholat berjamaah, mencontohkan. Jadi kita menuntut, bukan hanya kita menyuruh itu. Makanya disiplin itu sebenarnya dikembalikan lagi. Disiplin itu sebenarnya mendidik, bukan menekan atau memaksa. Biasanya kan kalau saat ini diartikan disiplin itu memaksa kita harus seperti ini, harus sesuai peraturan. Itu disiplin. Sebenarnya dulu itu disiplin itu sebenarnya mendidik orang menjadi sadar dari dirinya sendiri tanpa paksaan orang lain. Jadi kita mendisiplinkan dengan pembiasaan, akhirnya mereka terbiasa didorong oleh dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri. Nah ini kembali lagi, jadi kita harus menumbuhkan di diri siswanya kita, bukan kita paksa. Kamu harus kayak gini, kalau enggak kamu dapat hukuman. Kamu harus berangkat pagi, kalau enggak dihukum. Kita sebagai ikuti dengan seperti itu. Jadi kita membuat kebiasaan agar tumbuh pada dirinya, agar disiplin itu tercipta dengan sendirinya. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan meyakini berdasarkan motivasi. Nah, ini berdasarkan motivasinya. Contohnya, kadang kita aja lah jadwalnya lewat waktu dulu nggak ada lampu kamera itu, kita udah pakai helm ke sana ke petung itu kan. Setelah ada lampu itu, tanpa sadar harus pakai helm kan. Itu karena dipaksa, bukan motivasi dari dirinya kita. Seharusnya itu motivasinya, saya pakai helm ini supaya aman, bukan karena hukuman. Karena kita berangkat pagi supaya tidak disanksi atau diingatkan oleh kepala sekolah, bukan dari diri kita sendiri. Kadang kita berangkat pagi supaya administratif tidak dipotong. Seperti itu kan, bukan karena dari diri kita sendiri kita ingin berangkat pagi. Nah, itu yang harus kita tularkan kepada siswa kita. Jadi kita tularkan disiplin positif itu yang tumbuh dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan dari gurunya. Seperti itu. Oke, kita menyambung lagi ke motivasi. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah ini yang saya sambungkan. Kadang kita itu motivasinya karena menghindari hukuman aja. Oh, ada razia di sana, supaya tidak kena razia, pakai helm, kami rapi, betul sana, supaya nggak kena foto kamera, pakai helm. Coba dulu nggak ada pakai kamera betul itu, nggak usah pakai helm, kita bisa ada betul. Itu motivasinya karena hukuman, bukan karena dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Oh, saya berangkat pagi rajin nyapu di sekolah juga, biar disayangin oleh ibu kepala sekolah, biar disenangin ibu kepala sekolah. Misalkan seperti itu, kita mengharapkan imbalan rajin. Jadi kita tuh jangan menularkan ke anak kita itu benar-benar si penghargaan itu juga tidak baik ke anak. Jadi kita itu sadarkan mereka supaya dia dari dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seharusnya kita seperti motivasi nomor 3. Yang paling baik mana berarti dari 3 motivasi tersebut menurut Bapak Ibu? Kalau Ibu lihat dari 3 motivasi tersebut, yang mana yang Ibu yang paling baik? Lebih baik hukuman atau timbul dari diri sendiri? Yang nomor jadi kita itu berusaha menularkan motivasi perilaku yang nomor 3 ya dari siswa kita. Jadi kita itu harus melakukan pembiasaan supaya mahasiswa kita itu timbul dari dirinya sendiri tanpa paksaan. Ya, mungkin saya juga mungkin masih saat ini
siswa itu supaya disiplin atau rajin, itu masih memaksa, tapi kita berusaha pelan-pelan kita timbulkan motivasi siswa kita itu dari dirinya sendiri, dari kebiasaan seperti itu. Yang berikutnya motivasi internal. Nah, ini motivasi internal, yaitu dorongan dari luar. Jadi kita sebagai guru, kita mau bisa memberi motivasi kepada siswa-siswa kita agar mereka bisa disiplin, sehingga kehidupan positif di sekolah itu bisa berjalan. Jadi kita sebagai guru, kita juga memberikan disiplin positif kepada siswa kita. Nih, kita mau motivasi seperti istilahnya, kalau kamu lanjut belajar, maka kamu bisa meraih cita-citamu. Kita setiap hari itu memberi kata-kata motivasi kepada siswa-siswa kita agar timbul pada dirinya untuk menjadi orang yang berprestasi, mau belajar rajin, kita timbulkan terus. Jadi kita usahakan biar pembelajaran itu kita kasih motivasi mereka seperti itu. Budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tubuh hidup kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi keinginan sebenarnya itu kita dengan ada kurikulum yang saat ini, kurikulum merdeka, kita itu mau dikembalikan ke pendidikan itu yang menuntun, tidak memaksa. Jadi nilai-nilai yang ada selama ini sedikit-sedikit dikembalikan lagi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi seorang guru itu sebagai penuntun, sebagai Pak Tadi, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu jadi Pak Tadi yang menyebarkan benih-benih kebaikan. Jadi kita itu sebagai Pak Tadi yang menyebarkan benih-benih kebaikan ke siswa, seperti itu. Budaya positif dapat juga terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak. Jadi sekarang itu bukan hanya saya dengan Bu Eri, semuanya bisa menjadi guru penggerak. Karena pas saja kami berdua melakukan pendidikan, tapi semuanya itu sebenarnya bisa menjadi guru penggerak. Jadi yang bisa menggerakkan, pertama itu menggerakkan diri kita sendiri, menggerakkan diri kita sendiri baru ke orang lain. Jadi kita itu nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, selektif, kolaboratif, dan inovatif. Jadi guru S2 itu rata-rata inovatif semua, kolaborasi, kita kerjasamanya juga baik antar teman. Jadi semuanya bisa menjadi guru penggerak, walaupun belum mendapat giliran pendidikan guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani bersama. Nah, ini berkaitan dengan visi kita, visi sekolah kita. Jadi kita itu sekolah dan sekolah pasti visinya itu baik-baik untuk sekolah kita. Jadi kita itu visi kita itu sekolah kita itu harus kita yakini menjadi hal yang baik untuk sekolah kita dan kita jalankan bersama. Jangan hanya beberapa guru yang menjalankan, beberapa. Jadi semua warga sekolah itu harus menjalankan. Di situ juga ada siswa, orang tua siswa, guru, kepala sekolah, tata usaha itu harus menjalankan semua. Salah satu perubahan diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut.
dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar dan profil belajar Pancasila. Jadi sekolah kita sudah menjalankan kurikulum merdeka dan menjalankan P5, sudah menjalankan semua ini, cuma kita harus perhatikan dengan nilai-nilai atau budaya yang harus kita tuturkan ke anak itu. Jadi tidak memaksakan. Jadi anak itu punya bakat kemana, kita arahkan ke arah itu. Jangan kita memaksa dia punya bakat misalnya ke seni, kita paksakan ke seni tari, seni lukis kita paksakan ke seni tari. Jangan seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan kodrat jawabannya, kodrat alamnya. Sekarang apalagi kodrat jawabannya itu mereka senang dengan ilmu teknologi. Kita arahkan anak-anak ke arah situ. Nanti pembelajaran akan lebih nyaman. Semua itu harus kita perhatikan juga. Semua itu dapat terwujud budaya positif di sekolah itu dapat terwujud kalau kita paham juga dengan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup. Ada kita harus juga perhatikan siswa-siswa kita yang kurang beruntung, istilahnya kurang mampu lah. Kurang mampu kita perhatikan juga keadaannya, jangan sampai ada terjadi kesenjangan di sekolah kita. Jadi usahakan budaya saling membantu. Seandainya di sekolah ada yang kurang mampu, ajarkan untuk anak-anak untuk membantu teman yang kurang mampu. Cinta dan kasih sayang. Jadi kita berusaha tebarkan cinta dan kasih sayang di sekolah kita supaya budaya positif itu akan tumbuh. Karena kita tidak tahu ya latar belakang siswa kita itu bagaimana. Ada yang orang tuanya bercerai dan kurang mendapat kasih sayang. Ada yang anak itu hanya dititipkan oleh neneknya, kurang kasih sayang. Jadi kita itu selain jadi guru, kita juga menjadi orang tuanya mereka. Kita kasih sayang kepada mereka, cinta kepada mereka supaya mereka nyaman dan belajarnya nyaman di sekolah kita. Kebebasan, kita beri kebebasan, tapi kebebasan yang tidak absolut, kebebasan yang kita kontrol, kebebasan yang kita tuntun. Jangan sebebas-bebasnya. Biasanya kita berbicara bebas tapi bebasnya sampai tidak ada aturan. Bebas juga harus ada aturan normal, hukum, adat istiadat. Jadi kita sesuaikan juga. Kadang kebebasan anak bikin seperti ini, tapi sesuai dengan yang ada di lingkungan normal yang ada di lingkungan kita, hukum yang berada di lingkungan kita, dan berikan kebebasan yang seluas-luasnya tanpa kita kontrol. Dan merupakan kesenangan. Nah, kadang kita melupakan, apalagi di SD ya, di SD itu usia SD itu kita melupakan bahwa anak-anak itu dalam usia itu bermain, dalam cenderung senang dalam bermain. Jadi usahakan dalam proses pembelajaran kita banyak buat permainan-permainan biar mereka itu senang seperti itu. Dan kelima, kekuasaan power. Ini kadang kita juga merasakan setiap anak itu ada yang ingin yang berkuasa, ingin didengar. Kalau ucapannya ingin didengar. Jadi itu juga kita harus kontrol bahwa semua siswa itu mempunyai hak yang sama. Jadi jangan sampai mereka menguasai tanpa ada kontrol di kelas seperti itu. Mungkin itu aja penyampaian dari saya. Alhamdulillah. Mungkin ada yang ditanyakan dari budaya positif dengan disiplin positif dan motivasi. Bagaimana kita ada yang ditanyakan? Mengerti, mengerti? Alhamdulillah tentang budaya positif. Ada yang ditanyakan tidak? Jadi kita percaya sekolah kita bisa menjadi sekolah yang mempunyai budaya positif di lingkungan sekolah kita sendiri.
Kadang kita yang bergetar, kadang memanah itu, maunya di kadang seperti itu. Tapi kita usahakan jangan menjadi guru penghubung. Nah, memang kita malaikat seperti itu, tidak seperti dulu ya. Kalau dulu pengalaman kita, apa kalian kita sudah menggaris. Kalau zaman dulu, jadi kita usahakan, kita tahu latar belakangnya anak itu. Kalau misalnya yang melakukan kesalahan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tanya dulu. Berusaha dengan mempermalukan siswa kita di depan teman-temannya. Jadi kalau kita menghukum itu, usahakan menasihati teman anak kita yang kurang baik itu jangan di depan teman-temannya. Jadi kita supaya kita mempermalukan dia. Kalau dia merasa malu, nanti timbul rasa dendam ke kita. Sampai kapan pun diingat itu. Contohnya aja, berarti kalau kita ketemu sama misalnya siswa-siswa kita yang sudah menikah lah dulu, pasti kan, ibu dulu pernah hukum, yang berarti yang ditanam dalam pikirannya itu hukumannya aja, bukan cara mendidik kita yang baik. Itu hukum yang diingat. Seperti itu. Jadi kita hilangkan budaya-budaya seperti itu, kita timbulkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih.